Perkenalkan, nama saya Azifa Salsabila Arinda dengan NIM 6022476. Saya Rizkia Al-Syafa'ah dengan NIM 6022487. Saya Rafiatul Zuhra dengan NIM 60224013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Data Query Language atau DQL. DQL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk melakukan query dan pengambilan data dari database. Perintah DQL ini sebenarnya juga bisa dikategorikan ke DML karena sama-sama berkaitan dengan pengelolaan data. Contoh DQL adalah select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan select. Select ini digunakan untuk memilih kolom-kolom tertentu dari sebuah tabel di database. Format dasar perintah select yaitu select nama kolom from nama tabel titik koma. Misalnya, saya ingin mengambil data nama dan jurusan dari tabel mahasiswa. Maka perintahnya adalah select nama, jurusan from mahasiswa titik koma. Nah, kalau query ini dijalankan, hasilnya akan seperti tabel yang ada pada gambar, yang menampilkan data nama dan jurusan dari mahasiswa. Jadi, perintah select ini dasar dan penting untuk mengambil informasi yang kita butuhkan dari database, baik satu kolom saja, beberapa kolom, atau bahkan semua kolom. Nah, kalau mau mengambil semua kolom tanpa spesifik satu-satu, tinggal gunakan select bintang from nama tabel titik koma. Oke, untuk materi selanjutnya kita ada materi tentang join. Nah, join merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel atau temporary baru yang disebut sebagai joined tabel. Nah, join dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu inner join dan outer join. Selanjutnya kita ada inner join. Nah, inner join ini pada dasarnya digunakan untuk menemukan persimpangan atau intersection antara dua tabel. Nah, inner join juga digunakan untuk mengambil data yang cocok di kedua tabel tersebut. Nah, atau bisa dibilang inner join itu mengembalikan baris atau kolom hanya ketika ada kecocokan di kedua tabel berdasarkan kondisi join. Jika suatu baris di satu tabel tidak memiliki kecocokan di tabel lain, baris tersebut atau kolom tersebut tidak akan disertakan dalam hasilnya. Kemudian kita akan membahas tentang outer join. Outer join dibagi menjadi tiga. Yang pertama left outer join, yang kedua right outer join, dan yang ketiga adalah full outer join. Kita akan membahas yang pertama, yaitu left outer join. Left outer join adalah mengembalikan semua data dari tabel kiri, kemudian ditambahkan data dari tabel kanan yang cocok dan sesuai dengan kondisi join. Apabila tidak ada data yang cocok dengan tabel, maka nilainya akan diisi dengan 0. Dan yang kedua ada right outer join. Right outer join sebenarnya mirip dengan left outer join, tetapi cara pengambilannya dibalik. Artinya, right outer join itu semua data ditampilkan pada tabel kanan, kemudian ditambahkan dengan data yang sesuai dan cocok dari tabel kiri. Apabila tidak ada data yang cocok dari tabel kiri, maka yang akan ditampilkan adalah 0. Kemudian selanjutnya ada full outer join. Full outer join merupakan gabungan dari left outer join dan right outer join. Artinya, full outer join adalah mengembalikan data dari semua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun tidak, dengan nilai 0 bagi data yang tidak memiliki pasangan. Kesimpulannya adalah, dalam pengelolaan database, Data Query Language atau DQL digunakan untuk mengambil data dengan perintah utama select. Selain itu, konsep join sangat penting untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Inner join mengambil data yang cocok di kedua tabel, sementara outer join seperti left, right, and full memungkinkan pengambilan semua data, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak. Dengan memahami DQL dan berbagai jenis join, proses pengelolaan dan analisis data di database menjadi lebih efektif dan terstruktur.